Mermaid in Love 2 Dunia, episode ke-7. Kisah ini dimulai ketika Katya terus mengejar Benji dan memintanya untuk mengajari Katya ngedance. Awalnya Benji nggak mau karena Benji sedang lelah. Namun akhirnya Benji mau karena Katya terus mendesaknya. Benji menyalakan musik dan kemudian mulai berjoget. Benji mengajarkan gerakan dan bagaimana caranya untuk menari. Gak sengaja Gavin melihat Katya terlihat mesra dengan Benji. Gavin kemudian mematikan musiknya. Benji dan Katya terlihat sangat kesal. Gavin malah memarahi Katya karena Katya tidak datang ke rumahnya untuk mencuci motor. Benji heran kenapa Katya terus melakukan hal itu padahal Gavin kan bisa mencuci motornya sendiri. Karena perlakuan Gavin yang semena-mena sama Katya, akhirnya Benji menantang Gavin untuk taruhan ngedance. Jika Gavin kalah, Gavin harus membebaskan Katya dari hukumannya. Jika Katya dan Benji kalah, mereka berdua harus kerja sama Gavin selama seminggu. Tanpa ragu, Benji pun menerima syarat dari Gavin. Katya terlihat sangat senang Benji membelanya. Di tempat lainnya, Eric menghampiri Ariel dan memberikan tumpukan buku-buku. Ariel menyangka jika Eric akan menyuruh Ariel untuk menjual barang-barang tersebut. Eric bilang jika itu adalah file-file milik peninggalan ibunya Eric. Eric menyuruh Ariel untuk membaca seluruh file-file tersebut. Tapi Ariel terus mengeluh karena file tersebut sangatlah banyak. Sebenarnya Ariel nggak mau, tapi Ariel nggak punya pilihan lain lagi selain menuruti perintah dari Eric. Satu persatu Ariel mulai membaca file-file yang Eric berikan. Selagi Ariel sibuk membaca, Eric merasa ngantuk dan malah tertidur di pangkuan Ariel. Tanpa disadari, Ariel terus menatap wajah Eric yang terlihat polos seperti bayi. Bahkan tangan Ariel pun refleks membelai kepala Eric. Tak selang berapa lama, Ariel mulai sadar kenapa dia bisa melakukan hal itu. Ariel pun mulai membaca kembali file-filenya. Kini pertarungan dance antara Benji dan Gavin pun dimulai di sebuah kafe. Benji bersama dengan timnya, begitupun dengan Gavin. Benji mulai pertarungan itu dan menunjukkan semua skillnya dalam menari. Gavin pun tak mau kalah dari Benji. Gavin terus memberikan tarian terbaiknya. Tapi pada akhirnya Benji lah yang jadi pemenang. Katya dan Benji sangat senang melihat Gavin kesal karena kekalahannya. Mereka berdua terus mengolok-olok Gavin hingga Gavin semakin merasa kesal. Bahkan Katya dan Benji menyemprotkan air ke Gavin. Di tempat lainnya juga ada Mermaid Stella yang sedang mencari Eric. Tiba-tiba saja ada yang memegang kaki Mermaid Stella hingga Mermaid Stella terjatuh. Ternyata itu adalah perbuatan dari Mermaid Mita. Akhirnya Mermaid Mita tahu siapa yang telah mengambil kalung dan gelang ajaibnya. Mermaid Mita dan Mermaid Stella pun saling berebut kalung dan gelang ajaib itu. Sampai-sampai kalung tersebut terlempar. Mermaid Mita tidak bisa bergerak cepat karena dia harus berjalan ngesot. Melihat hal itu, Mermaid Stella langsung berlari dan mengambil kalung itu lagi. Ketika Mermaid Stella berlari, Mermaid Stella bertabrakan dengan Ratu Neptuna dan Om Jackie. Mereka sangat terkejut melihat satu sama lainnya. Mermaid Stella kemudian hendak kabur lagi, tapi Ratu Neptuna menangkapnya. Om Jackie yang ada di sana tidak menyangka jika Madugong itu adalah seekor ratu. Bahkan Om Jackie menertawakannya. Dengan perasaan kesal, Ratu Neptuna menyuruh Om Jackie untuk pergi mengejar para penjahat yang telah mencuri gerobaknya Buruni. Setelah Om Jackie pergi, Mermaid Stella mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Ratu Neptuna. Jika Mermaid Stella sedang mencari tahu siapa yang telah mencuri kalung dan gelangnya Mermaid Mita. Tiba-tiba Mermaid Mita datang dan menyangkal semua perkataan dari Mermaid Stella. Ratu Neptuna sangat marah kepada Mermaid Stella. Mermaid Stella bilang jika Mermaid Stella diberi pilihan, Mermaid Stella mau hidup di dua dunia, yaitu dunia laut dan dunia manusia. Ratu Neptuna dengan ketus bilang jika lu emang bisa, tapi bukan dunia manusia melainkan dunia gaib. Kembali lagi ke tempat Ariel berada, akhirnya Ariel menemukan sebuah petunjuk tentang bagaimana caranya mereka bisa pergi ke goa. Ariel menemukan sebuah peta tentang goa Mermaid. Eric meminta Ariel untuk ikut bersamanya pergi ke tempat itu. Lagi-lagi Ariel dan Eric saling pandang. Mereka berdua sepertinya mulai memiliki perasaan satu sama lainnya. Eric meminta Ariel untuk menemaninya pergi sekarang, namun Ariel nggak mau karena hari sudah sore. Pasti jam segini Ariel dicari sama Buruni, ucap Ariel. Namun Eric mengajak Ariel untuk menemui ibunya itu. Hari semakin sore, Buruni sangat khawatir. Namun tak lama kemudian Buruni melihat Ariel dan Eric. Eric langsung meminta izin kepada Buruni untuk mengajak Ariel pergi camping. Buruni tentu saja gak setuju. Buruni meminta Eric untuk membicarakan hal ini esok hari. Tapi Eric gak bisa karena perginya besok. Buruni gak punya waktu banyak untuk mikir karena hari semakin sore.
Buruni takut jika Ariel berubah menjadi mermaid di hadapan Eric. Akhirnya Buruni menyetujuinya, tapi dengan syarat jika Eric harus membawa Ariel pulang sebelum matahari terbenam. Buruni dan Ariel segera pergi karena matahari sudah mulai tenggelam. Eric pun hendak pulang, tapi Eric melupakan sesuatu, yaitu nomor handphone Ariel. Eric gak bisa menghubungi Ariel jika nggak tahu nomornya. Eric pun kembali mencari Ariel untuk meminta nomor handphonenya. Buruni dan Ariel benar-benar kebingungan dan sangat panik. Tiba-tiba ada yang memegang pundak Ariel. Ternyata itu adalah Benji. Ariel mulai terlihat sangat lemas. Benji memberi saran agar mereka semua bersembunyi terlebih dahulu di balik semak-semak. Dan benar saja, Ariel langsung berubah jadi mermaid setelah matahari tenggelam. Ternyata perkiraan mereka benar jika Ariel akan menjadi mermaid jika di malam hari. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kisahnya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya biar kami semangat terus bikin videonya. Terima kasih.